Bab NK 721, Cara bertahan yang benar. Aku suka, rasanya tidak buruk. Nhan Hungok mengangguk, mengambil sepotong besar ikan mentah, mencelupkannya ke saus, lalu memasukkannya ke mulut, mengunyah dengan nikmat. Kupikir kau tidak akan menerimanya. Nhan Tan Ngok menghela napas, perubahan terlalu mendadak. Itu tidak apa, tapi aku benar-benar tidak suka ubur-ubur. Nhan Hungok tertawa ceria. Van Han menutup mulut dan tersenyum. Kalau suka, maka lebih banyak, masih banyak. MHM. Nhan Hungok menjawab polos. Krek-krek. Liu Yemong mengambil udang mantis renyah, mematahkan kepalanya, dan mengunyah keras. Dia menyeringai, menusuk gigi dengan lidah, lalu berkata, renyah dan harum, tapi agak tajam di mulut. Cukup patahkan bagian tajamnya. Sop Hong berkata sambil mematahkan durinya. Liu Yemong manyun, terlalu repot, aku gigit langsung saja. Hati-hati jangan sampai melukai mulut. Sop Hong memperingatkan. Mulutku kuat, tidak takut. Liu Yemong menjawab, lalu mengambil capit kepiting. Sop Hong tertawa, lalu membantu mengupas kepiting dan menaruh dagingnya di mangkuknya. Ini. Sop Hong menjawab, mengupas lebih banyak. Nhan Hungok tersenyum dan terus makan. Makan malam berlangsung hampir 1 jam. Meja penuh cangkang dan tulang. Semua mengusap perut lalu bersendawa. Sangat kenyang. Liu Yemong bersendawa bahagia. Meski sibuk seharian, sekarang aku puas. Van Han bersandar di lengan Sop Hong, wajah santai. Nanti mandi, malam ini tidur nyenyak. Liu Yemong meregang, merasa lelah. Nhan Hungok menghela, ini tidak seperti bayanganku tentang bertahan hidup. Lalu apa bayanganmu? Sop Hong bertanya penasaran. Awalnya memang begitu. Sop Hong mengangguk. Van Han bergumam, apakah makan daging itu mewah? Dia teringat sejak datang, setiap hari ada daging, ular, kelinci, ikan, rusa, babi hutan. Setelah kenal kalian, aku sadar inilah cara bertahan yang benar. Nhan Hungok memerah. Setiap hari ada daging, ada kabin kayu aman, waktu luang untuk berenang, memancing, menanam sayuran. Sop Hong tertawa, sadar hidup baik. Benar sekali. Saudari Liu mengangguk, setelah bertemu Sop Hong baru masuk ke bertahan hidup sejati. Baik, tunggu menang kontes baru mengeluh lagi. Sop Hong tersenyum. Benar, masih lebih dari 4 bulan tersisa. Van Han berkata manis. Mereka membereskan piring, mencuci meja dengan sabun sampai bau hilang. Aku harus mandi, bau ikan menempel. Liu Yemong mencium baju, mengernyit, lalu pergi membawa pakaian. Van Han, tidak mandi sekarang? Sop Hong bertanya. Nanti, aku harus mengasinkan ikan dulu. Van Han berkata, menuang garam dan jahe, mencampur ikan. Krek. Van Han mencuci tangan, membawa set mahjong, dan tersenyum. Main mahjong? Baik. Nhan Tan Ngok dan Liu Yetu setuju. Aku tidak bisa main. Nhan Hungok bergumam malu. Sop Hong tersenyum lembut, mahjong itu sederhana. Baiklah. Nhan Hungok duduk, mengikuti yang lain. Kalian main tanpa aku? Pintu terbuka, Liu Yemong masuk manyun. Liu Yetu berkata, kau tadi mandi. Kakak, mungkin kursiku kuberi padamu. Nhan Hungok menawarkan. Liu Yemong menekannya, tertawa, tidak perlu, kau main. Nhan Hungok bergumam, tapi aku tidak bisa main. Sederhana, aku ajari. Liu Yemong menepuk dada, aku hebat, semua belajar dariku. Jadi kau hebat atau Sop Hong hebat? Nhan Hungok bertanya polos. Dua-duanya hebat. Liu Yemong menjawab samar. Kau tidak tahu malu. Liu Yetu berkomentar. Liu Yemong mengangkat dagu bangga, aku ingin kurang malu, tapi kekuatan tidak mengizinkan. Mulut Liu Yetu berkedut, adiknya benar-benar tak tahu malu. Haha, maka ajari dia. Sop Hong tertawa. Biar aku. Liu Yemong berjanji,
lalu duduk di samping Han Hungok. Sop Hong menghela napas, pergi kerak, mengingat ramuan yang sudah dipetik. Aku harus mengatur ramuan nanti. Dia bergumam. Bab 722, Obat Pemudar Bekas Luka. Sebagian besar ramuan ini agak beracun, harus diproses dulu sebelum dipakai, jadi dia menyimpannya di guci di bawah agar para gadis tidak salah ambil untuk dimasak. Su Feng mengeluarkan lebih dari 10 ramuan sebelum berhenti, lalu menutup rapat kantongnya. Yun Han memiringkan kepala penasaran dan bertanya, Su Feng, untuk apa kau ambil begitu banyak ramuan? Nanti kau akan tahu. Jawab Su Feng santai. Baiklah. Yun Han manyun, sementara Su Feng tampak misterius. Yun Han, giliranmu. Liu Yimeng melambaikan tangan di depannya, mengingatkan, 30.000. Ah. Baik. Yun Han cepat menjawab, lalu mengambil dan memainkan batunya. Su Feng tersenyum, mengambil guci berisi air, masuk ke kamar mandi dengan ramuan, menutup pintu dan meninggalkan drone di luar. Di dalam, penonton membanjiri komentar. Apa yang dilakukan Su Feng? Sangat misterius. Tunggu saja, setiap kali begini selalu ada hal bagus. Aku juga merasa begitu, pasti dia sedang membuat sesuatu yang baru. Tapi kenapa tidak membiarkan kami melihat? Tidak adil, aku sudah siap tapi tidak boleh lihat. Di kamar mandi, Su Feng mengeluarkan caltrop beracun, jika termakan tanpa diolah akan membahayakan tubuh. Tidak tahu hasilnya. Dia bergumam, tangannya tetap bekerja mengolah ramuan lain. Ini butuh air, itu perlu daun. Di ruang sempit, dia memproses setiap ramuan sesuai resep, jumlah, bagian, dan urutan, memasukkannya ke guci lalu menumbuk jadi pasta. Dia mencubit sedikit, menggosok, lalu bergumam, cukup bagus. Setelah selesai, dia membersihkan sisa, membuang ke toilet, menepuk tangan, lalu keluar membawa guci. Di rumah kayu, para gadis masih main mahjong, suasana tegang. Kenapa kalian semua seperti habis makan kotoran tikus? Su Feng mengernyit. Yang makan kotoran tikus itu kau. Yun Han melirik dan berkata, kami hanya di saat penting. Su Feng diam, terkejut mahjong bisa seserius itu. Cepat, kau hampir menang. Liu Yimeng menyemangati Nian Ruyu di sampingnya. Nian Ruyu menggigit bibir, dia tahu aturan secara kasar, tapi kurang yakin. Yun Han, giliranmu. Nian Qingyu mengingatkan lembut. Ah, baik. Yun Han cepat mengambil batu, bergumam, 2 bambu, 2 bambu. Kita pasti menang. Liu Yimeng berkata yakin. Ah, menang sendiri. Yun Han berseru gembira, menurunkan batunya dan mendorongnya. Kalah lagi, hanya kurang 1 batu. Liu Yiju menghela napas. Kalah lagi. Nian Ruyu menunduk, ini putaran keduanya dan tetap kalah. Liu Yimeng menepuk bahunya dan menghibur dengan tegas, tidak apa, terus berusaha, putaran berikut kau pasti menang. Haha, benar? Yakin? Liu Yimeng tertawa canggung, bergumam dalam hati. Ya. Liu Yiju membongkar tanpa ampun. Su Feng memegang guci lembut, Yimeng, mainlah untuk Ruyu, aku akan oleskan obat untuknya. Obat? Obat apa? Semua terkejut, termasuk Nian Ruyu. Dia menunjuk dirinya gugup, apa yang salah denganku? Su Feng mengangkat guci dan berkata lembut, jangan khawatir, hanya pasta pemudar bekas luka. Pasta pemudar? Nian Ruyu terharu. Matanya memerah, apakah dia menebak isi hatinya? Ah, Su Feng, kau juga bisa membuat ini? Yun Han terkejut. Uhuk, hanya bisa memudarkan, menghapus total tidak mungkin. Su Feng batuk dan menjawab. Dia menatap Ruyu, bertanya lembut, mau coba? Mungkin berhasil. Mau? Nian Ruyu mengangguk mantap, berguna atau tidak dia ingin mencoba. Ruyu? Nian Qingyu menghela napas, meski adiknya lebih ceria sekarang, dia tetap peduli dengan bekas luka bakarnya. Jika pasta ini gagal, bagaimana nanti? Kakak, tidak apa. Nian Ruyu menoleh dengan tatapan tenang. Su Feng meletakkan guci di meja dan berkata lembut,
Ikat poni dulu. Baik. Nian Ruyu mengikat poni, menampakkan pipi bekas luka. Selesai. Dia mengangguk dan berbaring di ranjang. Su Feng menaruh kain di bawah kepalanya agar tidak kotor. Mungkin gatal, tahan sebentar. Dia mengingatkan lembut. Selain itu, ramuan ini lembut, oleh sekali sehari. Setelah 5 hari kau akan melihat hasil jelas. Baik. Nian Ruyu menjawab, menatapnya lalu memejamkan mata. Su Feng mengambil pasta hijau tua dengan jarinya dan dengan lembut mengoleskannya di pipi kirinya, menutupi bekas luka. Nian Qingyu menggigil, rasa dingin mengejutkannya. Bab 723. Jadi pelayan? Sop Hong dengan lembut mengoleskan salep pada bekas luka Han Hungok, dengan lembut berkata, baiklah, jangan buka mata kiri. Baik. Jawab Han Hungok polos, membuka mata kanan dan melihat kakaknya serta Fan Han di sekitarnya. Bagaimana rasanya? Tanya Han Tan Ngok dengan cemas. Han Hungok tersenyum, salepnya sejuk, sangat nyaman. Baru saja dioleskan, nanti akan gatal, tahan dan jangan menggaruk. Kata Sopong lembut. Han Hungok mengangguk serius, baik, aku akan menahan. Sopong, berapa lama salep ini harus tetap di wajah? Tanya Han Tan Ngok. Sop Hong berpikir lalu tersenyum. Mulai besok bisa dicuci. Aku mengerti. Han Tan Ngok menatap dengan syukur. Senang bekerja sama, berharap bekas luka akan memudar. Kakak, pergilah Mai Mahjong, biarkan aku beristirahat di sini. Kata Han Hungok lembut. Panggil aku jika perlu. Han Tan Ngok mengangguk. Jangan khawatir, aku akan membantumu menang 1 ronde. Liu Yemong mengepalkan tinju, kembali mengocok ubin. Hehe, baik. Han Hungok tertawa dan mengangguk. Baik. Han Hungok menjawab lembut. Sop Hong melihat lebih dari setengah salep tersisa, cukup untuk besok malam. Tapi ramuan sudah habis, besok harus memetik lagi, kalau tidak perawatan tidak bisa dilanjutkan. Fan Han dan yang lain terus bermain mahjong. Sementara Han Hungok berbaring di tempat tidur, gugup namun penuh harapan, perlahan tertidur. Sop Hong berjalan ke jendela, menatap malam dengan tenang. Sop Hong, bisa bantu gantung ikan dan daging untuk diasap? Tanya Fan Han malu-malu. Baik. Sop Hong tersenyum manis, membelai rambut pendeknya saat lewat. Hehe. Fan Han tertawa riang, kembali bermain. Sop Hong membawa baskom keramik berisi daging dan ikan ke dapur, membuka penutup tungku, mengikat daging dengan tali, dan menggantungnya di kait. Selesai, ia menambahkan kayu bakar dan menyalakan api menyala. Lalu membuka semua jendela kayu, menjaga ventilasi agar aman. Sop Hong, bisa menuangkan secangkir teh panas untukku? Liu Yemong menatap penuh harap. Baik. Jawab Sop Hong, menuangkan teh ke cangkir keramiknya. Fan Han menaruh ubinnya dan tersenyum. Sop Hong, aku juga mau. Ia menuangkan untuknya, lalu bertanya pada Han Tan Ngok dan Liu Yetu, kalian mau? Terima kasih. Liu Yetu mengulurkan cangkirnya. Tolong. Han Tan Ngok, agak malu, juga mengulurkan cangkir. Hehe, kau benar-benar mirip pelayan NK-Box. Fan Han tertawa. Pelayan, pijat bahu nenek, ku beri 2 tael perak. Kata Liu Yemong berani. Segera, mana peraknya? Sop Hong menahan tawa, mengulurkan tangan. Tidak ada, mungkin bayar dengan tubuhku? Liu Yemong berkedip, memaksakan lelucon. Aku akan menyiapkan air madu, minumlah lalu tidur nyenyak. Sop Hong batuk canggung, cepat mengganti topik. Liu Yetu mengatupkan bibir, diam-diam menyenggol adiknya, berbisik, Liu Yemong, kau mau mati? Bagaimana bisa berkata begitu? Hehe, hanya bercanda. Liu Yemong tertawa. Liu Yetu meliriknya, sebagai kakak tidak tahu itu sungguh atau tidak. Di tempat lain di hutan, saudara Zhao duduk di dekat api setelah makan malam.
Sangat sulit. Zhao Lei menghela napas, bersandar pada pohon, memainkan ranting. Mereka tidak kembali ke perkemahan, berhenti di tepi sungai, sebenarnya lupa jalan pulang. Zhao Li menatap kaki kirinya yang terluka di balut ramuan, bergumam, sial camar berambut perak. Sekarang bagaimana? Tanya Zhao Lei, khawatir pada kaki adiknya. Apalagi? Tunggu sampai sembuh. Zhao Li menggerutu, kenapa harus dia yang keseleo? Mulai sekarang berburu jadi tugasmu, sampai aku pulih jangan ganggu mereka. Kata Zhao Li serius. Aku berburu? Busur sudah hilang, bagaimana berburu? Zhao Lei protes. Jangan buat wajah itu, kakiku tidak bisa bergerak. Zhao Li menunjuk kaki bengkaknya, menatap saudaranya, jangan lupa, kau yang kehilangan busur, masih harus aku yang berburu. Semakin marah, ia menutup mata. Zhao Lei meredakan amarah, diam. Apakah kita mati kelaparan aku tidak tahu. Hanya saja peluang daging makin kecil. Kata Zhao Li dengan mata tertutup. Zhao Lei menghela napas, tak ingin berdebat. Ia berpikir besok mungkin harus mencari makanan sekitar. Ia bertanya, bagaimana kakimu? Sama saja. Zhao Li menghela napas, khawatir apakah masih bisa bersaing. Tidurlah lebih awal, nanti rasa sakitnya berkurang. Kata Zhao Lei, menutup mata. Zhao Li meringis, merasa saudaranya bicara seenaknya, tidak tahu sakit malah membuat susah tidur. Bab 724, menipumu adalah anak anjing kecil. Aha. Fan Han perlahan membuka matanya, menoleh ke arah Sop Hong di sampingnya. Bibirnya melengkung tersenyum. Wajahnya memerah, ia berdiri hati-hati, ragu sejenak lalu mencondongkan diri untuk meninggalkan ciuman ringan di pipinya. Fan Han, apa yang kamu lakukan? Wajahnya makin merah, ia bergumam lalu cepat turun dari ranjang, memakai sepatu dan membawa peralatan cuci muka turun. Setelah ia pergi, Sop Hong diam-diam membuka mata, menyentuh pipi yang baru dicium, senyumnya terangkat, suasana hatinya jadi cerah. Sepertinya lumayan. Ia bangun, masih tersenyum. Suara berderak terdengar. Ia turun dari ranjang, memakai sepatu, berjalan ke jendela dan tertawa melihat gadis itu jongkok di tepi sungai kecil melamun. Fan Han jongkok di tepi sungai, memegang sikat gigi, pipinya memerah, entah memikirkan apa. Sop Hong menggelengkan kepala, lalu melangkah ringan ke ranjang saudarin Han, menunduk melihat pipi kiri Han Hungok. Ngoh-ngoh. Ia mengerutkan kening, menyentuh dahinya, dan melihat sebagian obat sudah terkelupas, mungkin tergesek tadi malam. Sepertinya cukup berhasil. Ia bergumam, menyadari bekas luka memudar. Ngoh-ngoh. Di ranjang lain, Liu Yemong berbalik dan bergumam sesuatu. Mimpi di malam hari memengaruhi kualitas tidur, karena otak masih bekerja, jika berlarut bisa sebabkan insomnia atau lemah esoknya. Aha. Selamat pagi. Liu Yetu bangun, meregangkan tubuh malas. Krek. Pintu terbuka, Fan Han masuk setelah mencuci muka. Melihat Sop Hong, ia terkejut, lalu tersenyum. Selamat pagi. Ia tersenyum tipis, selamat pagi. Baiklah, aku akan menyiapkan sarapan. Ia kaku, lalu pergi ke dapur. Ada apa dengannya? Liu Yetu bertanya. Aku tidak tahu. Sop Hong mengangkat bahu dan turun. Fan Han jongkok di dapur, melamun dengan batu api, bertanya dalam hati. Apa dia tahu? Aneh sekali. Liu Yetu bergumam lalu turun juga. Setelah lebih dari 10 menit, Liu Yemong bangun, disusul saudarin Han. Kakak, apakah aku terlihat menakutkan? Han Hungok bertanya pelan. Han Tan Ngok mengusap rambut pendeknya dan berkata, tidak, tapi cuci dulu, obat sudah jatuh di ranjang. Baik. Ia menutup pipinya, memakai sandal jerami, lalu turun. Krek. Saat itu pintu terbuka, Sop Hong dan Liu Yetu kembali. Selamat pagi. Ia menyapa sopan. Selamat pagi. Ia mengangguk, tersenyum dan bertanya, kamu mau cuci muka? Ya, bukankah boleh setelah bangun?
Ia menjawab polos. Ya, tapi gunakan air hangat, sungai terlalu dingin untuk kulit. Ia berkata lembut. Baik, aku akan merebus air. Ia mengangguk malu lalu ke dapur. Setelah hampir 20 menit, ia mencuci obat lalu mengelap wajah dengan handuk hangat. Angkat wajahmu. Sop Hong berbisik. Baik. Ia menurunkan handuk, menyibakkan rambutnya. Semua orang menatap kaget. Melihat ekspresi mereka, wajahnya pucat, ia gemetar. Apa? Ada apa? Tidak berhasil? Ia menggigit bibir, memaksa tersenyum pahit. Tidak apa, aku sudah siap. Mata Han Tan Ngok memerah, menyentuh pipinya. Nhungok, bekas lukamu memudar. Lebih baik dari yang kuduga. Sop Hong juga terkejut, bekas luka lebih samar. Han Tan Ngok memeluknya, tersenyum, bodoh, tentu saja benar. Ia merasa bahagia, meski luka belum hilang, harapan muncul. Van Han berkata lembut, sayang sekali tidak ada cermin, kamu bisa lihat sendiri. Bekas luka itu sudah memudar, tak lagi menakutkan. Benar tidak bohong padaku? Ia bertanya sambil menangis, menyentuh pipinya. Tentu, menipumu adalah anak anjing kecil. Liu Ye memanyun polos. Aku ingin melihat di sungai. Ia turun, jongkok di tepi sungai, mendekatkan wajah ke air. Tidak jelas terlihat. Ia menghela napas, berdiri, menepuk tangannya. Tan Ngok menyusul, tersenyum. Bagaimana? Tidak jelas. Ia menghela napas lagi. Bodoh, lihat ke mataku, bukankah bisa melihat dirimu? Tan Ngok memegang wajahnya, dahi mereka bersentuhan. Ya. Nhungok tersenyum, memeluk kakaknya, dan apakah nyata atau tidak, itu sudah tidak penting. Bab 725, memukul itu sayang, memarahi itu cinta? Bagus sekali. Liu Yimeng menopang dagu dan menghela napas. Iri? Su Feng memiringkan kepala dan bertanya sambil tersenyum. Hehe, tidak iri, kakakku memperlakukanku baik, meski selalu memukulku. Liu Yimeng merangkul bahu kakaknya dan bercanda. Liu Yizu melotot, tak bisa membantah. Memukul itu sayang, memarahi itu cinta. Yun Han menutup mulut dan tertawa. Kalau begitu biar Su Feng memukulmu beberapa kali. Liu Yimeng manyun dan menggoda. Hehe, Su Feng tidak akan. Yun Han menjawab ceria. Siapa bilang? Su Feng mengernyit, menepuk ringan pinggul gadis itu, lalu tertawa. Bukankah ini memukul? Sungguh, memujimu sia-sia. Yun Han memerah, melirik Su Feng, lalu lari malu. TSK, berani ingin, berani berbuat, kagum. Liu Yimeng menggoda. Uhuk. Su Feng tertawa kecil dan juga pergi, atau segera digoda lebih jauh. Tak lama kemudian, saudari Han masuk. Han Ruyu langsung mendekati Su Feng, menunduk tulus dan berkata, Su Feng, terima kasih. Pipi kirimu terasa tidak nyaman? Su Feng bertanya. Hanya agak gatal, tidak ada rasa tidak nyaman. Han Ruyu berkata polos. Bagus, jangan garuk, tahan sebentar akan hilang. Su Feng menasihati. Gatal itu karena pasta herbal, sudah diolah untuk hilangkan racun, tapi rasa gatal tersisa, meski tidak berbahaya. Han Ruyu mengangguk patuh. Ini ada sedikit pasta, oles lagi malam ini. Su Feng menyerahkan kendi keramik. Baik. Han Ruyu menerimanya, lalu memerah dan bertanya, malam ini kau tidak membantu mengoles? Hari ini aku harus keluar, herbal habis, mungkin baru kembali besok. Su Feng menjawab lembut. Hutan dekat sudah disisir, harus pergi lebih jauh. Kalau begitu aku ikut. Han Ruyu cepat berkata. Baiklah. Han Ruyu menunduk. Aku juga ikut. Han Qingyu berkata tulus. Liu Yimeng mengangkat tangan, aku juga, kita teman masa kecil. Sarapan dulu, nanti ku bantu bereskan. Yun Han manyun, meletakkan panci di meja. Su Feng tersenyum, mengusap kepala gadis itu, dan berkata manja, baiklah, saat kembali aku akan memasak enak untukmu.
besok pulang cepat. Yunhan memeluk pinggangnya manja. Kalau tidak, aku akan mencarimu. Baik. Su Feng mencubit hidungnya. Setelah lebih dari setengah jam, sarapan selesai, para gadis menyiapkan perlengkapan. Bawa kapak, batu api, garam, minyak, daging rusa kering. Yunhan bergumam sambil memasukkan ke keranjang. Yunhan, batu api tidak perlu, simpan. Su Feng berkata. Benar, kau bisa menyalakan api, biar di sini. Yunhan mengangguk dan mengeluarkannya. Ruyu, saat aku tidak ada, ingat minta bantuan. Han Qingyu menggenggam tangannya. Aku tahu. Han Ruyu mengangguk, merasa bersalah karena menghabiskan sumber daya. Baik, Kak, hati-hati, jangan jauh dari Su Feng, dia bisa melindungimu. Han Ruyu berkata serius. Baba. Baik, Yimeng, Qingyu, bawa busur, siap berangkat. Su Feng bertepuk tangan. Ya. Han Qingyu menjawab, lalu mengambil busur dan ikut. Kak, aku pergi. Liu Yimeng melambaikan tangan ke kakaknya di sungai. Hati-hati, terutama kakimu. Liu Yizu berdiri dan mengingatkan. Liu Yimeng hampir tersandung, lalu berbalik. Aku tahu, tenang saja. Su Feng, cepat pulang. Yunhan melambaikan tangan. Baik, saat aku tidak ada, pintu tutup rapat, Rui akan melindungimu. Su Feng berkata. Mengerti. Yunhan menatap Rui di atap, ragu. Krek. Rui memiringkan kepala, seolah tak senang dengan tatapannya. Kak, hati-hati. Han Ruyu berlari mengejar. Baik, ingat ikatan herbal. Han Qingyu melambaikan tangan. Han Ruyu menjawab. Boom. Gerbang tertutup, Su Feng pergi bersama dua gadis. Baik. Han Ruyu menjawab. Mereka memindahkan batang kayu untuk menahan gerbang. Yunhan, hari ini kita lakukan apa? Aku bisa bantu. Han Ruyu bertanya. Banyak untukmu. Cabuti rumput, urus padi, bersihkan kotoran kelinci, rapikan kandang. Yunhan tersenyum. Kalau begitu cabuti rumput dulu, sebelum panas. Yunhan berpikir lalu berkata. Bagaimana? Han Ruyu mengikutinya ke kebun. Sangat mudah, ini rumput liar, cabut saja, tapi hati-hati, NK box. Tunas sayur, pisahkan. Yunhan mengajarkan. Mudah sekali, serahkan padaku. Han Ruyu tersenyum, lesung pipit muncul, sangat imut. Bab 726, lihat aku tusuk atau tidak. Sop Hong membawa keranjang bambu di tepi sungai, bersamaan Han Tan Ngok dan Liu Yemong berjalan di samping, berbincang pelan. Tan Ngok, kau tahu? Sop Hong bisa mengangkat buaya air asin seberat ratusan jin, waktu itu aku ketakutan. Liu Yemong menggambarkan dengan ekspresi hidup. Mengangkat buaya seberat ratusan jin? Benarkah? Han Tan Ngok membuka mulut mungilnya sedikit, wajahnya penuh terkejut. Liu Yemong manyun ke arah Sop Hong, berkata polos, tentu saja benar, kalau tidak percaya biarkan Sop Hong menggendong kita berdua sekarang. Ah, bisa begitu? Han Tan Ngok memerah, lalu berkata pelan, tapi kita berdua bersama pun tidak lebih dari 200 jin. Benar, maka mari tangkap babi hutan, bersama pasti seberat buaya. Liu Yemong mengelus dagunya dan mengangguk. Cu Taemba. Bibir Sop Hong berkedut, tak tahu dari mana asalnya. Ia menoleh sambil tersenyum, aku bisa menggendong kalian dan melempar 2 kali. Jadi roda api Hong? Liu Yemong manyun dengan dengusan. Mau coba? Sop Hong menyeringai menggoda, dengan kekuatan sekarang, mengangkat 2 gadis muda saja. Tidak mau. 2 gadis berteriak bersamaan. Han Tan Ngok bertanya lembut, Sop Hong, kita cari ramuan apa? Banyak, seperti kastanya air kecil, kemlien, bunga yuan. Sop Hong menggantung busur di bahunya, menghitung 7-8 jenis, lalu berkata, singkatnya, yang berguna kita ambil. Ah, begitu banyak ramuan,
Pantes harus bermalam di luar. Liu Yemong mengangguk. Ya, ramuan bisa ditemukan tapi tak bisa dicari. Menemukannya tergantung nasib. Sop Hong menghela napas. Kalau tidak ketemu bagaimana? Han Tan Ngok cemas. Kalau tidak ada, pakai pengganti, meski lemah tetap bisa. Sop Hong menenangkan dengan tatapan. Liu Yemong menarik bajunya, tertawa, sekarang kita kemana? Ke hulu, lalu keliling hutan. Sop Hong menjawab. Baik. Liu Yemong mengangguk. Han Tan Ngok menggenggam busur, gugup memperhatikan semak. Terkejut melihat yang lain santai, ia bertanya, amankah Srilex ini di alam liar? Ada apa? Santai saja. Liu Yemong memeluk bahunya, bercanda, santai kalau ada Sop Hong, waspada kalau dia tidak. Benarkah? Han Tan Ngok heran. Jangan dengarkan, waspada itu benar, Yemong sudah terbiasa. Sop Hong mengetuk kepalanya, menegur, kebiasaan buruk. Tidak benar. Liu Yemong mengangkat tinju kecil ke arahnya. Cukup. Sop Hong tertawa, menekan dahinya, membiarkannya melambai sia-sia. Han Tan Ngok menutup mulut tertawa, tangan Liu Yemong terlalu pendek. Sop Hong melepas, mencubit hidungnya. Baiklah, jangan buang waktu, ayo jalan. Hampir 3 jam kemudian, mereka berjalan di tepi sungai sambil mengobrol. Ayo, ke hutan. Sop Hong menoleh, memimpin. Di dalam, Han Tan Ngok makin tegang, bahkan Liu Yemong serius, menoleh sekitar. Hanya Sop Hong tetap santai, mengamati ramuan. Tak lama, keberuntungan datang, ia berhenti di bawah pohon besar, menemukan ramuan pertama. Menemukan sesuatu? Han Tan Ngok bertanya. Ya, itu kastanya air. Sop Hong menjawab, berjongkok di dekat tanaman mirip putri malu. Kastanya air, juga disebut kecil, mirip putri malu, buahnya untuk obat. Agak beracun, harus diolah, berguna untuk mata, mengurangi murung, mengusir lembab, dipadu mengobati kandung kemih. Kastanya air? Aku tidak tahu, apakah harus dicabut akarnya? Han Tan Ngok mengernyit. Baik. Dia mengangguk, memetik hati-hati. Teman-teman, kastanya kecil agak beracun, jangan sembarangan. Sop Hong menatap drone dan berkata, jangan tiru. Sop Hong begitu perhatian, mengingatkan. Sop Hong terbaik, kami patuh. TSK, anjing penjilat tak dapat apa-apa. Diam, jangan pamer online, dinyata kutusuk kau. Han Tan Ngok melihat hanya sedikit ramuan di karung dan bertanya, cukupkah? Ya, cukup-cukup saja, lebih baik lebih. Sop Hong menjawab. Mengerti, aku akan perhatikan. Han Tan Ngok mengangguk dan mencari lagi. Jangan sentuh, menjauh. Sop Hong berteriak. Ada apa? Han Tan Ngok berlari, bingung. Dia memukulku lagi. Liu Yemong memerah, manyun. Bab 727, di masa depan kau tidak akan punya pacar. Ya, apa yang akan terjadi jika kita menyentuhnya? Tanya Liu Yemng pelan. Espong menghela napas lalu menjelaskan, serbuk sari raguet sangat mudah menyebabkan alergi, bisa memicu batuk, bersin, mengi dan banyak masalah lainnya. Itu juga bisa menyebabkan rinitis alergi. Bisa membuat mata berair, dan jika menyentuh kulit, akan menimbulkan gatal dan ruam. Jika terlalu banyak terhirup, bisa menyebabkan kematian. Espong menghela napas panjang. Saat kepadatan serbuk sari tinggi, terhirup dapat menyebabkan dermatitis, batuk, penyakit kambuhan yang semakin parah setiap tahun, hingga bronkiektasis, penyakit jantung paru atau kematian. Seram sekali, ayo cepat pergi. Liu Yemng menarik baju Espong. Pergi, atau bajuku akan robek, kata Espong dengan senyum pahit. Kau membaca banyak buku hewan, kau tahu banyak. Liu Yemng berkedip nakal. Hehe, apa aku salah? Dia tersenyum. Dia bersumpah, setelah kita tinggalkan Pulau Huinguit, aku pasti membaca buku hewan. Dengan sifat malasmu, kau akan lupa dalam beberapa hari,
seperti waktu belajar bela diri. NK Box. Espong menatap dalam. Siapa bilang? Dia memerah, aku pasti baca. Espong menggeleng. Dulu kau coba memanah, bela diri, bernyanyi. Liu Yemng terdiam lalu mendongak. Espong, kalau kau begini, kau tidak akan punya pacar. Espong juga terdiam, tersenyum pahit, lagi kata itu, kau menang. Hehe, ah. Dia tertawa lalu mengangkat tangan. Selain itu, ada banyak tanaman beracun di hutan, jangan sembarangan menyentuh. Espong memperingatkan, dulu jamur beracun, sekarang tanaman. Baik, aku dengar. Liu Yemng mengangguk. Nhan Tanenggece juga mendengarkan. Selain raguet, ada hoguet raksasa, tanaman berduri, aconite. Espong menghitung dan menjelaskan. Hoguet tumbuh 3-4 meter, bunga seperti payung, getahnya menyebabkan kulit melepuh lalu menghitam. Duri punya daun besar bergerigi, permukaan kasar, menyentuh menyebabkan melepuh. Tapi jika diolah, bisa jadi obat. Jadi tanaman berduri beracun atau tidak? Tanya Nhan Tanenggece. Sebenarnya tidak benar-benar beracun, hanya merusak kulit, jelasnya. Aconite punya daun terbelah, bunga kerucut, seluruh tanaman beracun, bisa hentikan jantung. Dia menambahkan. Tapi jika diolah dengan benar, bisa jadi obat, pereda nyeri, bahkan obat kanker. Singkatnya, jangan sentuh tanaman asing, lebih baik menjauh, simpul Nhan Tanenggece. Tapi semuanya punya nilai obat, hati-hati saja tidak masalah, kata Liu Yemng. Sebenarnya masih banyak tanaman beracun, seperti gelsemium, biji stricine, tevetia, pohon panah beracun, lanjut Espong. Dia ingin memenuhi kepala gadis-gadis dengan pengetahuan. Mendengar kata-katamu, aku merasa dikelilingi racun, bahkan di kota pun aku tidak berani naik gunung lagi. Liu Yemng bergidik. Haha, tidak separah itu, kalau begitu banyak orang mati tiap tahun. Espong tertawa. Dia menghela napas, itu benar. Tiba-tiba Nhan Tanenggece menunjuk. Espong, apakah itu aconite? Terkejut, dia melihat aconite di depan. Ya, benar. Dia tersenyum pahit. Lihat, aku rasa sebaiknya jangan naik gunung lagi. Gumam Liu Yemng. Kau tidak pernah diam, kata Espong tenang. Liu Yemng menggertakkan gigi, memiringkan kepala. Espong, kalau kau begini, kau tidak akan punya pacar. Bab 728, Monyet jadi liar. Ini juga tampak seperti gulma, lebih baik dicabut. Dia bergumam pelan sambil mencabut rumput di sekitar talas. Yuyu, istirahatlah sebentar, kamu bahkan tidak memakai topi lebar. Bagaimana kalau kulitmu terbakar matahari? Panggil Van Han dari tangga. Nhan Yuyu berdiri, menyeka keringat di dahinya dengan tangan, dan berkata acuh, lebih gelap sedikit tidak apa. Tidak bisa begitu, cepat naik dan duduk, aku akan buatkan es krim. Seru Van Han. Pagi itu dia sibuk membersihkan kandang kelinci, membuang kotoran dan urin, mengganti jerami basah berjamur, dan mengumpulkan bulu rontok serta sampah. Kakakku, mari makan juga. Panggil Van Han. Baik, kalian makan dulu, aku segera selesai. Jawab Liu Yutu, menyekop kotoran rusa dan urin yang menumpuk, menahan napas saat membuangnya ke lubang sampah. Dia bertugas membersihkan halaman, mengumpulkan daun gugur, kotoran rusa dan sampah. Terlihat jauh lebih bersih. Liu Yutu meletakkan sekop, menghela napas, merasa lega melihat halaman rapi. Dia mencuci sekop dengan rumput kering, mengibaskannya, lalu naik. Rasa madu, enak sekali. Di dalam rumah kayu, Nhan Yuyu duduk di meja kayu, mengangkat mangkuk keramik berisi es krim, tersenyum puas. Kakakku, cepat duduk. Van Han tertawa, mengikis es dengan pisau pendek. Baik. Liu Yutu menarik kursi, di depannya sudah ada mangkuk es krim bertumpuk, di atasnya dituangi madu emas, dengan kelapa dan manisan apel hijau di samping. Dia terkejut berkata, sungguh mewah. Cobalah rasa yang berbeda. Kata Van Han sambil tersenyum. Nhan Yuyu membuka mulut kecilnya, udara dingin keluar, suaranya teredam, rasanya enak sekali, manis dan segar. Ya, nanti kalau kembali ke kota, kita bisa buka toko es krim.
kata Liu Yutu lembut. Hihi, mungkin rugi. Fan Han tersenyum, dibanding banyak rasa di toko kota, mana tidak rugi. Han Yuyu tertawa. Hai, asal kamu buka, aku akan dukung, tiap kali aku pesan 2 mangkuk. Hanya boleh 1, terlalu banyak bikin sakit perut. Kata Fan Han. Baiklah. Han Yuyu mengerucutkan bibir, maka lebih lambat, masih ingin minta lagi nanti, karena masih banyak. 2 mangkuk sehari, sisanya nanti siang. Kata Fan Han ramah. Baik. Han Yuyu mengangguk. Fan Han mengambil bagiannya, lalu menaruh sisanya ke baskom es. Yuyu, pakai topi. Fan Han memberinya topi lebar milik Liu Yumong. Memakainya merepotkan. Kata Han Yuyu polos. Fan Han menaruh topi di kepalanya, berkata lembut, walau agak merepotkan, ini bisa cegah sengatan matahari. Dia melangkah ke kebun, menunjuk pagar berduri. Fan Han, itu apa? Pohon anggur, ditanam Sop Hong, tumbuh cepat, sudah memanjat pagar. Jelas Fan Han. Di tepi kebun dekat pagar duri, anggur yang ditanam Sop Hong setelah disiram larutan nutrisi, kini sudah bertunas baru, cepat membelit pagar. Liu Yutu mendekat, sepertinya akan berbunga. Dia menyingkap daun, melihat tandan kecil, sebentar lagi jadi buah anggur. Sepertinya sebelum meninggalkan Pulau Huyen Nguyet, kita sempat makan anggur Sop Hong. Canda Fan Han. Pasti bisa. Liu Yutu mengangguk, dengan kecepatan tumbuh ini tidak masalah. Cit cit cit. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar pagar. Kalian dengar? Tanya Fan Han sambil mengernyit. Ya, mirip suara monyet. Liu Yutu mendengar lalu menegaskan, itu monyet. Monyet? Di sini masih ada monyet? Tanya Han Yuyu kaget. Cit cit cit. Suara makin jelas, mendekati perkemahan. Segera suara itu terdengar di telinga mereka, dan bunyi dari luar pagar muncul. Berisik. Cit cit cit. Monyet mau apa di sini? Fan Han mundur, khawatir pagar menahan mereka. Tidak tahu, mungkin hanya penasaran. Dugaan Liu Yutu, ikut mundur. Han Yuyu penuh rasa ingin tahu, dia belum pernah melihat monyet sedekat ini. Yuyu, cepat ke sini. Panggil Liu Yutu. Cit cit cit. Tiba-tiba, sebuah batu sebesar buah persik dilempar, jatuh tepat di depan gadis itu, hanya setengah langkah darinya. Apa yang mereka mau? Fan Han terkejut, cepat mundur. Monyet ini gila apa? Liu Yutu mengernyit. Apakah kita keluar melihat? Perasaan baik Han Yuyu mulai hilang. Tidak, terlalu berbahaya. Fan Han dan Liu Yutu serentak menggeleng. Wus. Beberapa batu lagi dilempar, kali ini jatuh ke sungai kecil, cipratan air hampir membasahi mereka. Jeritan. Di langit, bayangan hitam mendekat cepat, suara siulan jelas, terbang langsung ke arah luar pagar. Bab 729. Burung Sop Hong sangat kuat. Cuit cuit cuit. Setelah sesaat, monyet-monyet menjerit ketakutan, bercampur dengan suara aneh. Kek kek. Burung itu terbang tinggi, lalu jatuh lagi, tubuhnya terhalang pagar. Cuit cuit cuit. Di luar, jeritan monyet makin tragis, akhirnya tenang, lalu burung itu terbang lagi, mencengkeram seekor monyet mati, dan masuk hutan. Di dalam, semua orang melihat lewat drone, tubuh gemetar. Sungguh kuat, 5 monyet pun bukan tandingannya. Begitu berdarah, perut mereka terkoyak. Burung Sop Hong sekuat itu langsung menyerang tanpa ragu. Sangat hebat. Han Hungok melongo, menatap Bakli. Fan Han menghela napas, mengingat kata-kata Sop Hong, terkejut berkata, apakah tadi dia melindungi kita? Pasti begitu. Liu Yutu mengangguk pelan, kagum pada kecerdasan burung itu. Haruskah kita keluar melihat? Han Hungok bertanya lagi. Liu Yutu ragu, lalu berbisik, tunggu sebentar. Ya, lebih baik hati-hati. Fan Han setuju. Hampir setengah jam kemudian, Fan Han perlahan membuka pintu belakang, mengintip keluar, memastikan monyet pergi,
lalu mendorong pintu utama. Darah di mana-mana, bulu monyet berserakan. Dia mengerutkan kening pada kekacauan, semak dan rumput ternoda darah. Apakah burung itu terluka? Han Hungok cemas bertanya. Sepertinya tidak, barusan dia masih terbang kuat. Fan Han menjawab, wajah tetap khawatir. Liu Yetu menutup pintu, menatap ke arah Bakli, dan menghela napas. Kemana dia terbang? Fan Han berpikir, lalu berkata, tidak, luar terlalu berbahaya, dan dia bisa terbang jauh, mungkin 10 kilometer, kita bukan Sop Hong, kita tidak bisa menemukannya. Baiklah. Han Hungok mengatupkan bibir, tahu temannya benar, mencari sia-sia. Jangan berpikir buruk, setelah kenyang dia akan kembali. Liu Yetu menenangkan lembut, meski hatinya gelisah. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan. Fan Han menghela napas, memutuskan memberi ikan sebagai hadiah saat dia kembali. Akhirnya lolos. Dia terengah, keringat bercucuran, duduk di bawah pohon. Hanya karena seekor monyet kecil, mereka mengejarku begitu lama? Xiao Lei menatap monyet di tangannya, kesal. Pagi ini, dia meninggalkan perkemahan, berjalan di sekitar sungai, tanpa sengaja masuk wilayah monyet. Awalnya dia ingin pergi, tapi seekor monyet kecil mendekat. Akhirnya, Xiao Lei tak tahan lapar, menangkapnya, membuat kawanan marah, dan dia terpaksa lari hingga pagar berduri dekat perkemahan. Huf. Xiao Lei terengah, lalu tenang. Dia istirahat sebentar, lalu kembali ke perkemahan. Lebih dari 2 jam kemudian, dia tiba, tapi tidak melihat adiknya. Drap-drap. Langkah terdengar, Xiao Lei menoleh, melihat adiknya membawa sayuran liar. Xiao Lei bertumpu pada tongkat, melompat mendekat, heran, cepat sekali kembali. Xiao Lei mengernyit, kau kemana? Aku gali sayuran liar, atau hari ini makan tanah? Xiao Lei kesal, lalu tertegun melihat. Xiao Lei mengangkat monyet kecil, bangga, haha, hari ini kita punya daging. Glek. Xiao Lei menelan, cepat bertanya, kau tangkap di mana? Cerita panjang, tapi aku menangkapnya. Kata Xiao Lei. Xiao Lei kagum, tak kusangka kau bisa menangkap mangsa. Xiao Lei melotot, apa maksudmu, mau makan atau tidak? Haha, aku akan bersihkan, kau cari kayu bakar. Xiao Lei tertawa, karena kayu hampir habis. Baik, bersihkan dengan benar. Xiao Lei melihat kaki pincang adiknya, tahu pekerjaan jatuh padanya. Jangan khawatir, saat kau kembali daging siap. Xiao Lei melambaikan tangan, mengeluarkan pisau dan panci, mata berbinar. Xiao Lei menekan bibir, menahan lapar, dan pergi. Monyet kecil itu mungil, lebih kecil dari kucing, dikuliti makin sedikit daging. Cukup untuk 1 kali makan? Xiao Lei bergumam kecewa, menghela napas, lebih baik daripada tidak ada. Dia membersihkan isi perutnya, menahan mual, lalu menebas kepala, tak sanggup makan yang mirip manusia. Bahkan tidak penuh 1 panci. Dia menghela napas lagi, menumpuk kayu, menyalakan api, dan mulai memasak. Bab 730, lebih muda 2 tahun dari aku. Berhenti dan istirahat dulu baru lanjut. Sop Hong memanggil Han Tan Ngok dan Liu Yemong di depan. Baik. Liu Yemong berhenti, menemukan pohon besar dan duduk. Han Tan Ngok mengeluarkan botol bambu, memberikannya, dan berkata lembut, minumlah sedikit air. Bagus, aku juga haus. Sop Hong tersenyum, menerima botol, membuka sumbat, dan meneguk beberapa kali. Gluk, gluk. Liu Yemong menutup kembali, menghela napas, aku merasa lebih baik. Untung pepohonan di sini lebat, kalau tidak akan lebih panas. Han Tan Ngok menatap ke kanopi tebal yang menahan cahaya. Benar, seharusnya kita bawa es. Liu Yemong berdiri, terengah, mengeluh. Sop Hong berkata lembut, tahan sedikit lagi, saat matahari terbenam akan sejuk. Sop Hong, berapa banyak ramuan kita temukan? Han Tan Ngok bertanya. Belum setengah pun. Sop Hong melirik ke keranjang, berkata tak berdaya, aku ragu bisa cukup sebelum besok. Han Tan Ngok menggigit bibir dengan rasa bersalah,
Aku menyusahkanmu. Ia menghela napas dalam hati, hutang budi ini besar, bagaimana membalas nanti? Bagaimana kalau kita kembali lusa? Liu Yemong bertanya. Sop Hong tersenyum. Tidak, kalau aku tidak kembali besok, Fan Han akan mencari. Ia mengenalnya, seperti dia mengenalnya, sekali bicara pasti lakukan. Ya, kalau tidak kembali, kakak juga khawatir. Liu Yemong bergumam. Tenang, kalau tidak selesai besok, kita pulang dulu, lusa keluar lagi. Sop Hong berdiri, menepuk debu, tersenyum, hari ini waktunya tinggal sedikit. Han Tan Ngok mengangguk, mata penuh syukur. Masih lelah? Sop Hong bertanya lembut. Tidak lelah. Keduanya menjawab, lalu berdiri dan menepuk debu. Sop Hong memanggul keranjang, tersenyum, mari lanjut, mungkin beruntung bisa temukan sisanya. Hehe, itu sempurna. Liu Yemong bersorak. Semoga lingkaran keberuntungan memberi kita kekuatan, jangan seperti rantai putus. Sop Hong bergumam. Kau bicara apa? Liu Yemong miringkan kepala. Tidak ada, waspada saja. Sop Hong alihkan topik. Liu Yemong manyun, baiklah. Mereka bertiga terus berjalan, waktu berlalu, cahaya meredup, matahari menghilang di puncak barat, kurang dari 1 jam sebelum gelap. Baik, aku akan kumpulkan kayu bakar. Liu Yemong menaruh keranjang, mengeluarkan kapak, dan masuk hutan. Tunggu, biar aku, kalian siapkan makan malam. Sop Hong cepat menghentikan. Baiklah. Liu Yemong tersenyum, menyerahkan kapak. Dengan kebiasaan, Sop Hong menepuk kepala lembut. Diam di sini, jangan lari, aku segera kembali. Kau 2 tahun lebih muda dariku, tapi bicara seperti senior. Liu Yemong mengerutkan hidung. Hati-hati. Han Tan Ngok berseru. Baik. Sop Hong melambaikan tangan tanpa menoleh. Yemong, contoh itu kurang bagus. Han Tan Ngok tersenyum pahit. Hehe, jangan peduli detail. Liu Yemong tertawa, mari siapkan makan malam. Baik. Han Tan Ngok tertawa, bertahan hidup seperti ini memikat. Liu Yemong mengeluarkan panci, daging asin, bumbu, dan memungut rumput kering untuk api. Ia merogoh saku, baru ingat bawa batu api, lalu bertanya, Tan Ngok, kau bisa menyalakan api? Biar aku. Han Tan Ngok berkata lembut, mengeluarkan tali, mematahkan ranting membuat busur api sederhana. Hebat, aku tidak bisa belajar. Liu Yemong kagum. Sangat mudah, dengan alat bisa. Han Tan Ngok mengukir kayu dan mulai menyalakan. Krek, krek. Tapi setelah lebih 10 menit, kayu hanya berputar, tak ada asap. Huf. Han Tan Ngok berhenti, tersenyum getir, sepertinya hari inisial. Ia meniup kuat, tetap tak ada asap, gagal. Biar aku coba. Liu Yemong bersemangat. Setelah 10 menit, keduanya tersenyum pahit, api tetap tak menyala. Aku coba lagi. Han Tan Ngok menarik napas, mencoba lagi, kesal, dulu mudah, kenapa sekarang sulit? Ayo semangat. Liu Yemong menyemangati. 10 menit lagi, Han Tan Ngok menyerah, mengusap pergelangan tangan, tersenyum getir, menyerah, tunggu Sop Hong. Liu Yemong menghela napas, ya, hanya itu. Dulu mudah. Han Tan Ngok bergumam. Hidup ada pasang surut. Jangan pikirkan. Liu Yemong tersenyum. Hanya sedikit jengkel dan bingung. Han Tan Ngok tersenyum lemah. Potong daging dulu. Liu Yemong berkata. Baik. Han Tan Ngok mengangguk, teringat, terkejut. Yemong, kau bilang Sop Hong 2 tahun lebih muda darimu? Bab 731, Kecerdasan Offline. Han Tan Ngok tertegun, berkata tak percaya, jadi dia masih muda sekali. Hehe, apa Sop Hong terlihat tua? Liu Yemong mengangkat kepala dan mengejek. Tidak. Han Tan Ngok tersenyum malu. Liu Yemong teringat sesuatu. Bertanya, ngomong-ngomong,
Kau sepertinya seumuran dengan Sop Hong? Ya. Han Tan Ngok mengangguk. Meski usia sama, pengalaman dan pengetahuan tidak bisa dibandingkan. Liu Yemong menghela napas seperti orang tua, masa muda sungguh berharga. Kau juga masih muda. Han Tan Ngok menjawab hati-hati. Liu Yemong mengusap wajah dan berkata sedih, muda apa? Aku selalu merasa umur 30 tidak jauh. Han Tan Ngok diam, frasa 393 memang tak bisa dibalas. Tap tap tap. Tiba-tiba langkah terdengar dari hutan, dua polisi wanita siaga, cepat meraih busur siap lawan. Jangan khawatir, aku. Sop Hong muncul. Liu Yemong lega, lalu mendesak, bagus, bantu nyalakan api. Baik. Sop Hong menaruh kayu, mematahkan ranting kering, lalu jongkok menyalakan api terampil. Setelah beberapa menit, di bawah tatapan kaget, dia mudah menyalakan api. Selesai, makan malam kalian. Sop Hong menepuk tangan. Sungguh hebat. Han Tan Ngok memuji, penasaran ada rahasia? Jangan kaget, ini dasar bertahan hidup. Sop Hong sombong berkata. Liu Yemong memutar mata, bisa berhenti bikin kesal? Dia mendengus, menaruh panci di api, menuang air. Sop Hong, ada rahasia buat api? Han Tan Ngok akhirnya bertanya. Rahasia? Kalau cukup cepat, bisa menyalakan api di mana saja di bumi. Sop Hong bercanda. Dia penasaran bertanya, siapa leluhur bilang begitu? Hahaha. Sop Hong tertawa, lalu menjelaskan singkat. Jadi begitu. Han Tan Ngok mengangguk, memutuskan coba lagi, curiga keberhasilan sebelumnya hanya untung. Sop Hong bersandar di pohon, puas melihat dua gadis sibuk. Han Tan Ngok memegang sayur liar, lembut bertanya, Yemong, ini dimasukkan sekarang? Tunggu, kalau sekarang cepat hancur. Liu Yemong menjelaskan. Ah, baik. Han Tan Ngok mengangguk. Setelah lebih 20 menit, sup panas siap. Cepat makan. Liu Yemong membagikan sumpit. Bau enak. Sop Hong mencium daging sebelum makan. Liu Yemong percaya diri, rasanya lebih enak. Sangat enak. Sop Hong tersenyum dan angkat jempol. Han Tan Ngok kagum, sangat lezat, lebih baik dari masakanku. Makan lebih banyak. Liu Yemong tertawa, menambahkannya. Han Tan Ngok mengangguk. Sop Hong menjawab, tetap waspada. Baik, aku dengar. Sop Hong mengangguk. Ingat bangunkan aku. Han Tan Ngok mengingatkan. Setelah makan malam, mereka bermain 3 batu di tanah, menggambar kotak, pakai kerikil sebagai bidak, siapa sejajar 3 menang. Sut jari, pemenang mulai. Liu Yemong berkata. Sop Hong geleng, menyerah saja, kau tak bisa kalahkan aku. Bagaimana tahu tanpa coba? Liu Yemong melotot. Baik, ayo. Sop Hong tersenyum, keluar gunting. Kalah lagi, kenapa? Liu Yemong lihat tangannya keluar kertas, marah. Sop Hong taruh batu di tengah, tersenyum, keberuntungan. Beruntung sekali. Dia blokir jalan. Liu Yemong mengibaskan rambut, blokir aku, tak bisa. Dia taruh batu di pojok. Ah. Ulangi, salah. Liu Yemong manyun. Sop Hong ketuk dahinya, tertawa, tidak ada ulang, hanya ketuk dahi. Lagi. Liu Yemong bergumam. Ayo. Dia bermain lagi, kali ini keluar batu. Sop Hong buka tangan, tertawa, kau kalah. Ah, kenapa lagi? Liu Yemong cemberut, keberuntungannya buruk. Aku sudah bilang. Sop Hong tersenyum, taruh batu di tengah. Sekali lagi, kali ini tidak tertipu. Liu Yemong mendengus, blokir jalan. Dia cepat taruh batu diagonal, mendengus, tak ada garis. Kau kalah lagi. Sop Hong geleng kepala, bentuk segitiga. Meski satu arah tertutup, arah lain tetap, dia tetap menang.
Bab 732. Tidak menikah? Aku akan menikah. Ini bukan licik, hanya kau yang terlalu lambat. Sop Hong mengerutkan kening dan menggeleng. Liu Yemong menatapnya sampai ia canggung, lalu berkata, kalau kau begini, selamanya takkan punya pacar. Bibir Sop Hong berkedut, kenapa jadi begitu? Biar aku coba. Han Tan Ngok menahan tawa dan berkata. Liu Yemong berdiri, memberi tempat dan bergumam, baik, semoga dia benar-benar kalah telak. Sop Hong mengambil batu lagi, menimbang percaya diri, tapi tidak semudah itu. Baiklah, hukum aku saat aku lebih lemah. Jawabnya tak nyambung. Han Tan Ngok tersenyum, merasa dia menarik. Tan Ngok, kenapa melamun? Liu Yemong melambaikan tangan di depan wajahnya. Ah, tidak, cepat main. Ia memerah dan menunduk. Batu? Ia berkata lalu mengepal diam. Liu Yemong melotot dan berteriak, Sop Hong, kali ini kau curang. Ini disebut tak ada trik terlarang, siapa main sut lalu umumkan dulu? Ia melirik tenang, tanpa malu. Aku panggil? Han Tan Ngok tertawa getir, teringat banyak orang begitu. Ya, itu bodoh. Ia menggoda. Penonton pun meledak. Hahaha, Sop Hong curang. Siapa memanggil itu bodoh? Aku juga. Sop Hong jahat online. Ehem, giliranmu. Ia menahan tawa, menaruh batu di tengah sumur, jalur sama. Tan Ngok, hati-hati, dia banyak akal. Liu Yemong memperingatkan. Baik. Han Tan Ngok fokus. Ia berpikir lalu menaruh batu di samping, menebak langkahnya. Bagus, giliranmu. Ia menjatuhkan batu di bawah tengah. Ia ragu, lalu blokir satu sisi, mencegah garisnya. Hasilnya, ia menatap papan waspada. Entah satu menang atau seri. Ia mengangkat bahu, papan penuh, tak ada garis. Seri? Ia terkejut, baru sadar penuh. Akhirnya begini? Membosankan. Liu Yemong manyun. Hanya buang waktu, beberapa ronde lalu bosan. Ia meregang, menatap langit penuh bintang. Aku main 2 ronde dengan Tan Ngok. Ia duduk di sampingnya. Baik. Han Tan Ngok ambil batu lain, lanjut. Di kabin lain, Fan Han dan yang lain bersiap makan malam. Sepertinya dia tak pulang malam ini. Fan Han tinggalkan jendela, duduk. Sekarang mereka pasti sudah kenyang. Liu Yetu lembut. Box. Benar, mari kita makan. Fan Han tersenyum, menyendok sup daging dengan sendok kayu. Han Hungok menerima mangkuk dan bertanya, Fan Han, kau khawatir padanya? Sedikit. Ia menaruh mangkuk, duduk. Bukankah dia bisa lawan beruang dan harimau? Kenapa khawatir? Tanya Han Hungok. Meski begitu, aku tak bisa kendalikan pikiranku. Fan Han menopang dagu, tak berdaya. Han Hungok menekan bibir, itu benar. Ia juga khawatir pada kakaknya, pertama kali terpisah malam. Kakakku, kau tak khawatir? Ia bertanya. Aku sudah terbiasa. Liu Yetu berbisik, dia lebih kuat dari yang kalian kira. Gadis itu kaget lalu menghela napas. Fan Han tertegun, lalu tersenyum, ya, setengah tahun ini dia banyak berubah. Tubuhnya? Liu Yetu mengangkat alis, bercanda langka. Itu juga? Ia memerah, teringat dulu kurus, kini berotot, seperti orang lain. Makan sama, kenapa dia lebih tinggi? Ia bingung. Han Hungok serius, wanita tak bisa banding tinggi dengan pria, rugi. Ya, sekarang dia tinggi dan memberi rasa aman. Fan Han memerah, mata melayang. Jadi kau tak perlu khawatir, siapa bisa melukainya? Liu Yetu tersenyum. Ya, mendengar itu aku lega. Ia berterima kasih. Kakakku, belum ada apa-apa. Ia menunduk malu. Fan Han cepat melambaikan tangan, tidak, jangan dengar omong kosongnya. Matan Han Hungok nakal, tidak menikah?
Jadi aku ada kesempatan? Van Han tegang. Menikah? Siapa bilang tidak? Hanya masih terlalu cepat. Kreek. Tiba-tiba suara jelas terdengar dari luar jendela. Bab 733. Begitu saja habis? Van Han dan yang lain segera berhenti berbicara, saling melirik lalu cepat berdiri. Mereka bertiga mengambil obor, membuka pintu, hati-hati turun dengan cahaya api. Jelas, cepat turun. Van Han berdiri di halaman, mengangkat obor tinggi, berusaha melihat jelas di atap. Sayang tinggi tubuhnya terbatas, cahaya hanya menerangi sedikit, samar tampak seekor burung besar di atas. Krik-krik. Jelas bersuara, lalu dengan kepakan sayap bayangan gelap jatuh dari atap kayu, mendarat 3 atau 4 meter jauhnya di halaman. Jelas, kau baik-baik saja. Van Han mendekatkan obor. Krik-krik. Jelas mundur beberapa langkah. Mungkin takut api. Liu Yetu mengingatkan lembut. Ya, takut api. Van Han menancapkan obor, mendekat, kali ini tidak mundur. Dia menyentuh bulunya, bertanya lembut. Kau terluka? Van Han, kau lihat sesuatu? Liu Yetu bertanya lembut. Tidak terlihat, diraba juga tak ada luka. Van Han menjawab, jongkok memeriksa. Jelas diam, membiarkannya periksa. Biar aku lihat. Liu Yetu angkat obor, tapi melihatnya hendak mundur dia berhenti. Dia juga menancapkan obor, mendekat pelan, mencium bau amis berbeda. Sepertinya tidak terluka. Liu Yetu meraba cakarnya, kasar tapi tanpa luka. Jelas, kalau terluka bersuara sekali, kalau tidak 2 kali. Van Han menyarankan. Krik-krik. Jelas miringkan kepala, bersuara 2 kali, tanda baik-baik saja. Bagus, tidak terluka berarti baik. Van Han dan Liu Yetu sama-sama lega. Dalam hati heran, apa yang Sopong lakukan hingga patuh begitu? Jelas benar mengerti kata-katamu? Han Hungok heran. Mungkin sedikit mengerti. Van Han tersenyum, mengusap kepalanya lalu berlari ke atas, ingin ambil ikan hadiah. Tak lama dia turun dengan karung ikan, membukanya di depannya. Makanlah, hadiahmu. Van Han tersenyum. Krik-krik. Jelas melihat ikan asap, lalu menoleh padanya, membuka sayap dan terbang ke atap. Mungkin tidak lapar, siang tadi menangkap monyet. Liu Yetu menebak. Besok dia makan. Van Han mengangguk, mengikat karung, tersenyum. Karena dia baik-baik saja, mari kembali makan malam. Liu Yetu mengangguk, membawa obor naik. Perlu panaskan daging? Van Han bertanya. Tidak, begini enak. Liu Yetu makan daging rebus, bergumam. Tak perlu. Han Hungok patuh setuju. Baik. Van Han tersenyum, makan rebusan. Aku cuci piring. Liu Yetu berdiri, bawa ke sungai. Kakatu, aku bantu. Han Hungok berkata. Aku balutkan obat. Van Han ambil botol obat. Baik. Han Hungok duduk. Jangan gerak. Van Han selesai oles obat, balut pipinya, berkata lembut. Selesai, tapi jangan banyak bergerak, nanti istirahat. Han Hungok mengangguk, menengadah agar obat tak jatuh. Krik. Liu Yetu masuk, menaruh piring bersih. Kakatu, main catur? Van Han tersenyum. Baik. Mata Liu Yetu berbinar, duduk di meja, papan siap. Aku juga mau. Han Hungok polos berkata. Van Han berpikir lalu usul. Yang kalah ganti giliran, oke? Oke. Liu Yetu mengangguk serius, kemampuannya hampir setara Sop Hong. Di hutan, saudara Zhao masih tidak puas, panci kosong, sup habis. TSK. Zhao Lei bersihkan gigi, wajah puas, hidangan barusan terbaik dalam lebih sebulan. Rasanya biasa. Zhao Li pegang perut. Cuma makan ini saja. Zhao Li menghela napas.
Xiao Lei bertanya. Maksudmu? Kau kira monyet itu banyak daging? NK Box. Xiao Li memarahi. Setelah dikuliti dan dibuang isi, tinggalan tak lebih dari ayam hutan, tanpa sayur liar tak cukup. Jadi kita sudah makan habis monyet? Xiao Lei terkejut. Sial, begitu saja habis? Xiao Lei kesal, besok lagi pusing soal daging. Ya, habis. Xiao Li tenang. Tapi masih ada kepala, kalau mau ku bawa. Hah? Aku tak mau. Xiao Lei marah. Mau trauma? Dia menunduk, berpikir besok perlu lihat monyet lagi atau tidak. Bab 734, kalian berdua, tiarap. Krek. Sop Hong mematahkan ranting panjang dan melemparkannya ke api, nyala api berkobar lagi. Haha. Liu Yemong menguap, wajahnya lelah. Kalau begitu tidur dulu. Sop Hong bertepuk pelan dan berkata lembut, aku akan berjaga malam. Haha. Liu Yemong memaksa dirinya tetap terjaga dan berkata tegas, tidak, aku bilang aku berjaga sampai tengah malam. Aku takut kau akan tertidur di tengah, bahaya datang tanpa kau tahu. Sop Hong berbisik dengan senyum tipis. Liu Yemong mencubit pinggangnya, kaget, lalu berkata semangat, tidak, aku masih segar. Baiklah, panggil aku kalau ada apa-apa. Sop Hong menggeleng dengan senyum pahit, bersyukur akan kewaspadaannya. Tidak apa-apa, cepat tidur, besok kau lelah. Ia mengangkat bahu, lalu berbaring di samping api. Mereka tidak membawa kantong tidur, hanya rumput kering untuk alas. Nhan Tan Ngok menutup bibir, ikut berbaring di sisi lain, masih mengawasi Liu Yemong dengan cemas. Tidurlah, tenang saja, aku baik-baik. Ia tersenyum lembut. Bibir Nhan Tan Ngok bergetar, tidak tenang. Krek. Waktu berlalu, Liu Yemong tetap menjaga api, tubuhnya goyah, mata hampir terpejam. Haha. Ia memiringkan kepala, hampir jatuh. Mengantuk sekali. Ia mencubit pinggang lagi agar sadar. Ia berdiri, berjalan mengelilingi api, bergumam, aku tidak mau tidur, aku tidak mau tidur. Ah, tetap mengantuk sekali. Ia mengacak rambut pendeknya, tak berdaya. Di sisinya, Sop Hong dan Han Tan Ngok tidur pulas, napas teratur terdengar jelas. Aku juga ingin tidur. Ia berbisik, lalu duduk lagi, siku di lutut, wajah di tangan. Tiba-tiba suara dari semak membuatnya kaget. Ia meraih busur, menatap serius ke arah itu. Lama kemudian, kembali sunyi. Ia tidak berani lengah, melirik keduanya yang masih tidur, semakin waspada. Berdeguk. Bulu kuduknya berdiri, kali ini ia yakin mendengarnya. Ia ragu, lalu mengambil obor dari api, perlahan maju. Saat dekat, ia berhenti, menusuk semak dengan busur. Berdeguk. Semak berguncang, tapi tidak ada yang keluar. Hah? Kenapa tidak ada? Gumamnya. Han Tan Ngok bangun setengah sadar dan bertanya, Yemong, apa yang kau lakukan? Ia cepat berbalik, malu. Ah, maaf, apakah aku membangunkanmu? Kalau begitu aku ikut, aku juga mau. Katanya lembut, sambil mengangkat obor. Baik. Han Tan Ngok berdiri, melirik Sop Hong, berpikir, meninggalkannya sendiri, amankah? Tenang, kita tidak pergi jauh. Liu Yemong menariknya masuk hutan. Setelah mereka pergi, Sop Hong di samping api mengernyit. Tap tap tap. Di sini, kau duluan, aku berjaga. Liu Yemong berhenti, melihat cahaya perkemahan di kejauhan. Baik. Han Tan Ngok menjawab pelan, lalu berjongkok. Liu Yemong mendengar suara air mengalir, tetap menatap ke depan. Berdeguk. Yemong, aku selesai. Beberapa saat kemudian suara Han Tan Ngok terdengar. Sekarang giliranku, ambil obor. Ia menyerahkan obor, wajah memerah. Han Tan Ngok cepat berbalik, mata awas. Beberapa lama, Liu Yemong berdiri, menepuk bahunya, menggoda. Lebih lega? Mari kembali. Baik. Ia mengangguk, berjalan di depan dengan obor.
Berdeguk. Liu Yemong berhenti, bertanya, Tan Ngok, kau dengar suara aneh? Suara aneh? Tidak. Han Tan Ngok menggeleng. Yemong, kalian berdua, tiarap. Suara Sopong terdengar. Apa? Han Tan Ngok membeku, bingung. Cepat, tiarap. Liu Yemong langsung menekannya jatuh. Swos. Au. Teriakan binatang menggema, membuat wajah mereka pucat. Jangan bergerak. Suara Sopong terdengar lagi. Mereka kaku, tak berani bangkit. Swos. Anak panah lain melesat. Au. Pekikan lain terputus mendadak. Tap tap tap. Tidak apa-apa. Han Tan Ngok mendongak, melihat wajah Sopong diterangi api. Bagus, bangunlah, sudah aman. Ia menyandang busur dan mengulurkan tangan. Bab 735, asal kamu bahagia. Kamu menakutiku setengah mati, apa itu barusan? Liu Yemong berdiri sambil menepuk debu di tubuhnya. Tidak ada apa-apa, hanya seekor macan tutul. Sop Hong menjawab santai, mengangkat obor untuk menerangi belakang dua gadis. Di semak terdapat seekor macan tutul mati, tubuhnya tidak terlalu besar, hanya lebih dari 1 meter. Sop Hong telah menembakkan 2 panah, satu menembus tenggorokan, yang lain menembus mata, menyisakan setengah ekor panah di luar. Ah. Wajah cantik Han Tan Ngo pucat saat melihat macan tutul mati itu, ketakutan menyelimutinya. Dia juga terkejut dengan panahan dan penglihatan Sop Hong, di hutan gelap sejauh itu, dia tetap mengenai sasaran, tidak mungkin hanya kebetulan. Hei, jangan bicara seenaknya begitu. Liu Yemong memegangi dadanya dan melirik marah. Itu macan tutul, barusan mereka hampir kehilangan nyawa. Sebelum tidur aku sudah bilang jangan pergi jauh. Sop Hong mencubit pipinya dan berkata marah, saat aku bangun kalian sudah tidak ada. Tapi kami perlu ke toilet, tidak bisa ditahan. Dia menatapnya sedih dan bergumam, lepaskan, sakit. Baiklah. Dia mengusap pipinya yang merah dan berkata sedih, lain kali aku akan memanggilmu ikut denganku. Oke, terserah kamu. Dia manyun dan mengangguk. Sop Hong menekan bibirnya, agak takut dalam hati, jika bukan karena insting yang membangunkannya, mungkin mereka sudah mati atau terluka parah. Ingat, jangan masuk hutan tengah malam. Dia berkata kepada Han Tan Ngok. Baik. Wajahnya masih pucat, untuk pertama kalinya dia merasakan kematian begitu dekat. Santai saja, sudah tidak apa-apa. Dia menepuk bahunya. Dia gemetar lalu perlahan tenang. Dia berjongkok di samping macan tutul, menarik panah dengan daging menempel, membersihkannya dengan rumput lalu menyimpannya. Han Tan Ngok cepat mengikutinya, sering menoleh, takut ada binatang buas. Bang! Mereka kembali dengan selamat ke tanah lapang, Sop Hong melemparkan macan tutul dan berkata, tidurlah lagi, aku berjaga. Sekarang aku tidak mengantuk, sangat segar. Liu Yemong manyun dan duduk, tanpa macan tutul dia pasti sudah tidur. Han Tan Ngok berkata lembut, aku juga tidak bisa tidur. Kalau begitu bantu urus macan tutul ini. Sop Hong mengambil kapak dan membukanya, menguliti. Segera kulit utuh terlepas, dia melemparkannya padanya. Bentangkan dengan tongkat, besok lanjut. Baik. Dia membuat tripod dari kayu dan mengikat kulit. Sop Hong memotong daging, membuang organ ke api, bau menyebar. Masih ada cukup banyak daging. Dia menggantung daging di api. Bau darah kuat ini, apa tidak menarik binatang buas? Han Tan Ngok melihat tangannya berlumur darah dengan cemas. Semakin bagus. Dia menjawab santai. Kamu tidak takut? Dia bertanya heran. Jika binatang soliter seperti macan tutul atau harimau dia percaya dia bisa. Tapi bagaimana jika kawanan serigala? Dulu mungkin aku takut, sekarang, coba tebak. Dia tersenyum. Dia terkejut, jelas sekarang dia tidak takut. Liu Yemong tertawa mengingat. Hihi, saat pertama bertemu Sop Hong, malam itu beruang datang, kami berteriak keras sekali. Itu sudah lama. Dia tersenyum menggeleng. Tidak terlalu lama, hanya setengah tahun.
Dia menghitung. Selesaikan ini dulu. Dia menjawab, daging sudah tergantung. Setengah jam kemudian, bau darah terbawa angin masuk ke hutan. Aha. Dia menguap, kantuk kembali. Baik, jika ada bahaya panggil aku. Dia mengusap hidungnya, tidak nyaman dengan bau itu, lalu berbaring, percaya padanya. Aku tidak bisa tidur. Han Tan Ngok berbisik. Tutup mata dan istirahat saja. Dia bersandar pada pohon, memeluk busur, tabung panah di samping, siap. Aku akan berjaga denganmu. Dia menggeleng dan berkata tegas, dia tidak bisa tidur tenang. Dia tersenyum, baik, asal kamu bahagia. Lalu layar simulasi yang familiar muncul, menunjukkan hari ke-9 bercahaya. Bab 736, Ginseng. Angin malam berhembus melalui hutan, kayu bakar berderak dalam api. Han Tan Ngok menambahkan 2 batang kayu lagi ke api, membalik daging panggang, lalu duduk. Huhuhu. Di sampingnya terdengar napas teratur, Liu Yemong tidur nyenyak, bergumam dalam mimpi. Han Tan Ngok menatap Sop Hong yang bersandar di cabang dengan mata setengah tertutup, dia berbisik, Sop Hong, kau tidur? Tidak, ada apa? Sop Hong membuka mata. Bingung, dia hanya mengingat pengetahuan dalam pikirannya. Bukan apa-apa, kukira kau sudah tertidur. Han Tan Ngok menggeleng lembut. Sop Hong berkata lembut, kalau lelah, tidurlah sebentar, fajar masih 2 atau 3 jam lagi. Dia mengangguk, tapi tidak merasa mengantuk. Sop Hong tersenyum, memejamkan mata dan terus mengulang. Waktu berjalan lambat, cahaya muncul di cakrawala, kegelapan memudar. Tak lama kemudian, pagi tiba, burung mulai berkicau. Akhirnya saraf tegang Han Tan Ngok mereda, sementara Liu Yemong masih tidur nyenyak. Aha. Sop Hong berdiri, meregangkan badan, menguap, berjalan ke hutan. Sop Hong, kau mau kemana? Dia mencoba berdiri, tapi kakinya mati rasa, sulit bangkit. Aku akan menggali sayuran liar untuk sarapan, kau tetap di sini dengan Yemong, aku segera kembali. Dia melambaikan tangan tanpa menoleh, melangkah ke hutan. Baiklah. Baru setelah dia pergi, dia menghela napas pelan. Tap tap tap. Sop Hong berjalan lebih dalam, matanya mencari sayuran liar. Ada banyak carawai di sini. Dia bergumam, berjongkok mencabutnya. Selain obat, bisa dimasak, direbus, atau diasinkan. Cukup untuk dimakan. Dia berbisik, mengambil pucuk muda, yang tua untuk obat. Dia berjalan lagi dan menemukan banyak ramuan lain, berguna untuk salep bekas luka. Sepertinya keberuntungan berpihak padaku hari ini. Dia tersenyum sambil bergumam. Tiba-tiba dia berhenti, menoleh ke lereng dekat. Ah! Dia berseru, bergegas menuju tanaman hijau rendah. Batangnya tegak, di atasnya tumbuh 5 daun kecil. Apakah ini ginseng? Dia berbisik, menyapu daun, memperlihatkan tanah coklat gelap. Setelah memeriksa, dia tersenyum, jelas itu ginseng. Dia tidak pernah percaya pada mitos benang merah, bahkan paket pengetahuan pun tidak menyebutkannya. Dan di hutan tidak ada benang merah, kecuali dia membuatnya sendiri dengan darah. Krek krek krek. Dia hati-hati menggali tanah, membersihkan akar. Setelah hampir 20 menit, dia mengangkat seluruh akar utuh. Ginseng liar lebih berharga daripada yang dibudidayakan, meski ini belum berusia 50 tahun, tetap berharga. Juga disebut ginseng kuning, roh bumi, salah satu tanaman tertua di bumi. Sejak dahulu, ginseng dipuji sebagai raja herbal, dengan khasiat menguatkan tubuh. Juga digunakan untuk kecantikan, akarnya kaya nutrisi di serap kulit. Secara medis, ginseng menghilangkan dahak, memperbaiki pencernaan, merangsang. Dalam pengobatan, juga dipakai untuk darurat, penyakit jantung, diabetes. Aku harus kembali, kalau tidak mereka khawatir. Dia memasukkan ginseng ke keranjang bambu dan kembali. Setelah setengah jam, perkemahan tampak. Sop Hong, kau kembali. Liu Yemong melambaikan tangan, dia sudah bangun. Ya, mari kita siapkan sarapan. Dia tersenyum, mengeluarkan sayuran liar.
Baik, biar aku saja. Dia memotong daging asin, memasukkannya ke panci, menuang air bambu. Han Tan-ngok melihat ginseng, mengangkatnya terkejut. Sop Hong, apakah ini ginseng? Kau baru keluar sebentar sudah menemukan ginseng? Dia terkejut dengan keberuntungan itu. Sop Hong mengangkat bahu, tersenyum. Keberuntungan baik, ada masalah? Tidak, aku hanya kagum. Dia menggeleng dengan senyum pahit, drone masih berputar di atas. Sop Hong bertanya sambil bercanda, kau tidak ingin berbagi dengan kakakmu? Baiklah, kita simpan sampai pulang. Kata Liu Ye mau malu-malu, hampir lupa kakaknya dan Fan Han. Baik, tapi kita selesaikan sarapan dulu. Sop Hong mengingatkan lembut, makan kenyang agar bisa berangkat lebih awal. Ya? Jawabnya riang, mencuci sayuran liar dan memasukkannya ke panci. Bab 737, Akar Angelika. Di hutan, setelah sarapan, Sop Hong, Han Tan-ngok, dan Liu Ye mau mulai kembali, tetapi mereka tidak mengambil jalan yang sama. Meskipun arahnya sama, itu jalur lain. Saat pergi, keranjang bambu berat dengan air dan daging asin, tetapi saat kembali, bukannya lebih ringan malah semakin berat. Tabung bambu hampir kosong dari air, tetapi ada lebih banyak daging macan tutul dan ramuan. Biarkan saja, tidak jauh berbeda dengan menanam ramuan. Sop Hong berkata lembut, kemarin dan pagi ini mereka sudah menemukan 2/3 ramuan yang dibutuhkan. Dia berpikir sejenak dan berbisik, dengan keberuntungan, hari ini kita harus menemukan sisanya. Itu bagus, pulangnya akan lebih mudah. Liu Ye mau menghela napas lega, percaya pada keberuntungannya. Han Tan-ngok juga diam-diam bernapas lega, bertanya-tanya bagaimana adiknya setelah mengoleskan obat lagi. Akar Angelika, sepertinya hari ini keberuntungan benar-benar bersama kita. Sop Hong mengerutkan kening dan melangkah cepat ke semak-semak. Akar Angelika, juga disebut ramuan harum, adalah tanaman tinggi yang dapat tumbuh lebih dari 2 meter. Itu juga digunakan sebagai rempah. Akar Angelika adalah salah satu ramuan utama untuk mengobati bekas luka. Sop Hong menjelaskan dengan lembut, jongkok, dan menggunakan kapak kecil untuk menggali akarnya. Di tempat lain, Fan Han membuka mata, bangun dari ranjang, merasa asing dengan sisi kosong di sampingnya. Aku bertanya-tanya apakah mereka bisa cepat pulang hari ini. Dia bergumam, lalu mengenakan sepatu, berjalan ke jendela, dan membukanya dengan tongkat. Fan Han melihat langit cerah di luar dan menghela napas, cuacanya begitu indah. Dia berdiri sebentar, lalu membawa peralatan cuci ke sungai kecil untuk mencuci muka. Krik-krik. Suara datang dari atas, bayangan gelap meluncur turun, sayap terlipat, mendarat di halaman, menakuti anak rusa masuk ke lumbung. Krik-krik. Terang memiringkan kepala pada gadis itu, membiarkannya memeriksa tubuhnya. Jadi kamu tidak terluka? Bagus sekali. Fan Han menghela napas lega, hanya melihat darah kering dicakar, mungkin dari monyet tadi malam. Krik-krik. Terang memanggil 2 kali. Tunggu, aku akan mengambilkan sarapan untukmu. Fan Han tersenyum, mengelus kepalanya, lalu naik ke atas. Segera dia turun dengan karung dari tadi malam, melepaskan ikatannya, meletakkannya di depan Terang, dan berkata lembut, makanlah. Krik-krik. Terang langsung menunduk dan makan rakus. Fan Han jongkok dan berkata lembut, tidak ada yang akan merebutnya, makan pelan-pelan. Krik-krik. Terang memanggil lagi, dan gadis itu tersenyum, meski tidak mengerti, mendapat jawaban membuatnya senang. Makanlah perlahan, aku akan menyiapkan sarapan. Fan Han berdiri dan naik dengan langkah ringan. Di rumah kayu, Liu Yetu meregang malas dan berkata, Fan Han, selamat pagi. Kakakku, selamat pagi. Fan Han menjawab dengan senyum. Liu Yetu mengambil peralatannya dan berkata, aku akan mencuci dulu, nanti aku bantu membuat sarapan. Lebih dari setengah jam kemudian, rumah penuh aroma makanan. Han Hungok bangun, menutup pipi kiri, dan menyapa, selamat pagi semuanya. Kemari, biarkan aku melihat wajahmu. Fan Han meletakkan panci di meja kayu dan memanggil. Gadis itu membuka kain dan menghapus ramuan kering. Fan Han mengamati dan bergumam, kita harus mencuci wajahmu agar terlihat perubahannya. Air panas sudah siap, cuci dulu. Liu Yetu berkata lembut.
Baik. Han Hungok mengangguk, mengambil baskom, dan pergi mencuci. 5 atau 6 menit kemudian, dia kembali, pasta herbal sudah hilang, memperlihatkan bekas luka merah samar. Ah, jauh lebih pudar dari kemarin. Van Han berkata gembira, menyentuh pipinya. Ya, jauh lebih pudar. Liu Yetu tersenyum hangat. Mata Han Hungok memerah, dia berkata tulus, bagus sekali, benar-benar berhasil. Tentu saja berhasil, tetapi ramuan ini hanya bisa memudarkan bekas luka, tidak bisa menghapus semuanya. Van Han menghela napas menyesal. Han Hungok memeluknya dan berkata manis, Van Han, ini sudah sangat baik. Ya, setelah memenangkan lomba, dengan lebih banyak uang kita bisa ke rumah sakit, lalu sembuh. Van Han mengangguk tegas. Liu Yetu mengusap kepala mereka dan berkata lembut, baiklah, duduk dan makan, sudah mulai dingin. Ya. Mereka berdua menjawab dan duduk untuk sarapan. Van Han, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Han Hungok bertanya sambil mengunyah daging rebus. Kita akan menenun kain, membuat lebih banyak sepatu jerami, pakaianmu masih kurang 1 set cadangan. Van Han berpikir lalu menjawab. Han Hungok menggigit bibir dan bertanya ragu. Jadi hari ini ada es untuk dimakan? Ya, sebentar lagi aku akan membuatnya. Van Han tertawa. Hehe, Van Han memang terbaik. Han Hungok tersenyum cerah. Setelah sarapan, Liu Yetu mencuci piring, sementara para gadis membuat es dengan sendawa. Lalu bertiga mulai menenun, alat tenun itu baru, dibuat oleh Sop Hong saat senggang, ada 2. Kapan Sop Hong akan kembali? Han Hungok bertanya sambil menenun. Saat kamu menenun kain sepanjang 1 meter, mereka akan kembali. Liu Yetu menjawab lembut. Han Hungok melihat kain yang baru kurang dari 5 cm dan tersenyum pahit. 1 meter? Mungkin malam. Bab 738, kau mau aku atau tidak? Kakak-kakak belum kembali. Han Hungok bersandar di jendela, menatap ke gerbang. Segera mereka kembali. Van Han meletakkan kain di rak kayu lalu berkata lembut, biasanya mereka kembali jam segini. Bagus. Han Hungok mengerucutkan bibir, dagu bertumpu di tangan penuh harapan. Kakak, kami sudah kembali. Sesaat kemudian terdengar teriakan Liu Yemong. Di mana kalian? Mengapa aku tidak melihat? Han Hungok terkejut, setengah tubuh menjulur keluar, mencari tapi tak melihat sosok dikenal. Van Han melirik sekitar curiga, aku juga tidak melihat. Cepat buka, kami di pintu belakang. Suara Liu Yemong terdengar jelas. Di pintu belakang. Van Han buru-buru turun, menyeberangi sungai kecil dan menurunkan palang. Pintu berderi terbuka, muncul Sop Hong, Han Tan Ngok dan Liu Yemong. Aku baik-baik saja. Sop Hong membawa busur bertanduk, lalu membuka tangan dan tersenyum. Tidak mau memelukku? Tentu saja mau. Wajah Van Han memerah, ia terjun ke pelukannya. Sop Hong memeluk erat, mengelus kepala lalu bertanya lembut. Kau mau aku? Mau. Van Han menjawab malu-malu, begitu pelan hanya ia yang mendengar. Kakak, kau baik-baik saja? Han Hungok berlari memeluk kakaknya. Han Tan Ngok menepuk punggungnya dan berkata lembut, aku baik, kau terlalu khawatir. Benarkah? Biarkan aku lihat. Han Hungok melepaskan tangan, hendak memeriksa. Hungok, jangan ribut. Wajah Han Tan Ngok memerah, cepat menghentikan adiknya, karena semua orang dan drone merekam. Han Hungok berhenti, tertawa, kalau begitu mari ke kamar mandi. Han Tan Ngok mengetuk dahinya dan tertawa, tidak perlu, aku baik. Baiklah. Han Hungok mengamatinya lalu percaya. Kak, di mana kakakku? Liu Ye mau melihat sekeliling. Ah, Kak Tu sedang buang air. Han Hungok berbisik. Buang air? Liu Yemong tertegun, lalu sadar, dan berlari ke atas sambil berteriak. Kak, kau buang air besar? Kenapa tidak menyambutku? Sop Hong, 2 hari kau pergi, kami mencabut semua gulma di kebun. Van Han tersenyum menunggu pujian. Hebat. Sop Hong mencubit pipinya dengan sayang dan bertanya.
Ada apa selama aku pergi? Tidak ada besar, hanya semalam seekor monyet gila datang. Van Han menceritakan singkat. Monyet gila? So Pong mengerutkan kening. Ya, tidak tahu kenapa, untungnya kami mengusir. Van Han menghela napas lega. Hah? Tidak masalah, sudah pergi. Kalian pasti lapar, kan? Van Han tersenyum, aku siapkan makan malam, kalian mandi dulu. Baik. So Pong mengangguk, melihatnya berlari riang ke atas. Di dalam, Liu Yemong duduk memeluk lutut, menatap kakaknya. Lain kali kau teriak begitu, akan kujahit mulutmu. Liu Yetu menatap marah. Teriakan itu hampir membuatnya jatuh, ia kembali melotot. Kak, pria tidak suka wanita galak, kau tidak akan menikah. Liu Yemong bergumam. Apa kau bilang? Mata Liu Yetu menyipit, suara dingin, mau cari masalah? Liu Yemong cepat menggeleng, pura-pura mengunci mulut. Kakak adik Nhan tertawa kecil. Biar Kak lihat wajahmu. Nhan Tan Ngok menyibakkan rambutnya, terlihat luka bakar di pipi. Nhan Hungok tegang, menggigit bibir. Tanpa alasan ia menghela napas lega, tak tahu kenapa. Hungok, bisa bantu cuci sayuran liar? Van Han sibuk di dapur berkata, lalu ragu, lebih baik Kak mau membantu. Biar aku saja. Nhan Hungok merah wajah, membawa sayur ke bawah. Nhan Tan Ngok tersenyum, menggulung lengan baju. Bisa aku bantu? Tidak perlu, Kak baru pulang, istirahatlah. Van Han menjawab ramah. Ia melambaikan tangan, kalau begitu duduklah dan makan camilan. Nhan Tan Ngok terkejut, lalu tersenyum dan duduk. Van Han suka memasak, biarkan saja. Liu Yemong berkata polos. Ya? Nhan Tan Ngok mengangguk, melihat senyumnya tulus. Van Han, taruh di mana ini? Nhan Hungok kembali dengan sayuran. Letakkan di nampan keramik itu, nanti aku olah. Van Han menunjuk. Baik. Nhan Hungok menjawab, lalu membereskan keranjang bambu, mengeluarkan tabung, panci, mangkuk. Kenapa begitu banyak daging asin? Ia terkejut mengangkat keranjang. Lain. Bab 739. Karung itu memukul lagi? Katakan. Liu Yetu mengangkat alis dan berbisik. Yah, tadi malam aku berjaga. Liu Yemng berdehem, melewatkan detail dan hanya bercerita singkat. Kakak, apakah kalian bertemu macan tutul semalam? Nhan NHNGC meraih tangan kakaknya, membalik-balik memeriksa. Ya, tapi sebelum terlihat jelas, Espong menembaknya dengan 2 panah, jadi kami tidak terluka. Nhan NHNGC menjawab pahit. Hampir mati ketakutan. Nhan NHNGC menghela napas, gemetar, dan berkata, untung Espong muncul, kalau tidak. Matanya memerah, kakaknya satu-satunya keluarga. Tidak apa. Nhan Tanenggece menghela napas, memeluknya lagi. Dibandingkan itu, kakakku jauh lebih tenang. Liu Yemng mengernyit, melirik kakaknya menggoda. Sudah terbiasa? Ya. Mata Liu Yetu berkedut, dia curiga adiknya sial. Mengapa selalu menghadapi bahaya? Besar sekali hatimu. Liu Yemng manyun, bergumam. Liu Yetu menatapnya dan menghela napas, sekarang aku tak berani biarkan kau keluar, berjalan di tepi sungai saja sepatu pasti basah. Liu Yemng cemberut, bertanya serius, Kak, bolehkah aku anggap kau mengutukku mati muda? Liu Yetu terdiam, kata-katanya memang terdengar begitu. Ada Espong di sini, aku tidak takut. Liu Yemng manyun manja. Liu Yetu terkejut, apa katamu? Asal ada Espong, aku tidak takut. Liu Yemng buru-buru menjelaskan, mengutuk lidahnya yang lancang. Liu Yetu mengatupkan bibir, tak berdaya. Masa aku harus tinggal di camp berbulan-bulan tanpa keluar? Liu Yemng bicara polos. Tenang, aku putuskan besok mulai ajari kalian bela diri. Espong mendorong pintu kayu, mengelap rambut dengan handuk, menatap serius para gadis. Sejak T6NH mengajarinya setengah jurus, ia sudah kepikiran, kini ia putuskan mengawasi ketat.
Bela diri? Kakak beradik Nhan dan Liu tertegun, seakan tiga tanda tanya melayang di atas. Ya, belajar tak hanya bisa melindungi diri, bahkan di kota bisa mengajari yang menyebalkan pelajaran. Espong tersenyum, menggantungkan handuk. Terdengar menggoda, tapi di kota kalau memukul orang, bukankah masuk penjara beberapa hari? Liu Yemng melirik, bergumam, dan aku ingat juga harus ganti rugi. Di dalam ruangan, penonton langsung meluncurkan komentar. Hahaha, Espong jahat mengajar gadis kecil online. Gadis kecil? Apa kau tidak salah definisi? Aku juga mau belajar, karung sudah ada, tinggal keahlian. Mengejutkan, pria ini mengajar gadis hal begini, kurang karakter atau moral? Espong, itu pengaruh buruk. Liu Yetu mengingatkan samar. Hahaha. Espong batuk, tertawa pada kamera, jangan belajar, itu tidak baik. Ia menggaruk kepala, tersenyum. Jadi, mau belajar tidak? Kalau belajar tapi tak boleh memukul, aku tidak mau. Liu Yemng menggeleng. Siapa bilang tidak boleh, karung tidak bisa dipakai? Espong menunduk, berbisik, seperti para tuan muda menyebalkan di sekolah kalian. Benar juga, kalau begitu aku belajar. Liu Yemng cepat bersemangat. Espong menyeringai, menoleh ke kakak beradik Nhan dan Liu Yetu. Kalian mau belajar? Aku mau. Nhan NHNGC cepat angkat tangan, wajah penuh harap. Liu Yemng menarik tangan kakaknya, bertanya, Kak, kau tidak belajar? Dia mengingatkan, kalau belajar bisa memberi pelajaran para sampah itu, lebih baik cari pria itu dan pukul dia. Hati Liu Yetu terguncang, tapi ia berkata, takutnya pertama yang kupukul justru kau. Tanpa belajar pun, bukankah kau sudah sering pukul aku? Liu Yemng manyun kesal. Liu Yetu menghela, takut stamina tak sanggup seperti kalian. Itu bukan masalah, aku akan buat rencana sesuai tubuh masing-masing, sambil tingkatkan stamina belajar bela diri. Espong bicara lembut. Kalau begitu aku belajar. Mata Liu Yetu berkilau. Espong, kapan kau belajar bela diri? Fan Han membawa panci besi ke meja, mengernyit, kenapa aku tidak tahu? Aku bilang Paman VNG diam-diam ajari, kau. Percaya? Espong batuk ringan, bicara ngawur serius. Paman VNG diam-diam ajari? Paman VNG bisa bela diri? Fan Han mengernyit lagi. Tidak. Espong bergumam, menghela napas, pikirannya berputar. Fan Han menatap dalam, lalu tulus berkata, kalau begitu aku juga mau belajar. Ah? Espong tertegun, dia tidak menuntut? Apa? Tidak boleh? Fan Han mendesak. Espong cepat menjawab, tentu boleh. Kalau begitu diputuskan. Fan Han berkata polos. Baik. Espong diam-diam lega, kagum akan pengertiannya. Kalau dia bersikeras, hanya Paman VNG jadi alasan. Duduklah, mari makan malam. Fan Han tersenyum. Aku ambil mangkuk. Nhan NHNGC cepat bangkit, berjalan kerak. Liu Yemng teringat, menyesal, benar, ginseng belum dibawa, lupa masukkan ke sup. Bab 740, jaga lelaki MU, Sop Hong. Ya, Sop Hong yang menemukannya. Liu Yemong mengambil makanan dengan sumpit, memasukkannya ke mulut dan bergumam. Pergi mencari sayuran liar dan malah menemukan ginseng, keberuntungan ini luar biasa. Benar sekali. Han Tan-ngok mengangguk setuju, dia juga berpikir begitu. Di mana? Biar aku lihat. Fan Han berdiri bersemangat, sejak kecil belum pernah melihat ginseng asli. Di sini? Han Hungok berbalik dan mengeluarkan ginseng dari keranjang bambu, dia mengira itu hanya ramuan, tidak menyangka ginseng. Fan Han menatap dan berbisik. Jadi ini ginseng, terlihat sama dengan rumput biasa. Tidak terlihat seperti manusia. Liu Yetu berbisik. Bentuk tidak memengaruhi khasiat, hanya yang berbentuk manusia lebih mahal. Yang menentukan adalah usia, semakin tua semakin kuat, tentu lebih berharga. Sop Hong menjelaskan. Mengerti. Semua mengangguk.
Jadi yang beli ginseng manusia itu bodoh? Van Han bertepuk tangan. Aku tidak bilang begitu. Sop Hong menggeleng sambil tersenyum. Kata-kata ini menyentuh kepentingan. Hamin tersenyum pahit. Menurutku tidak salah, khasiat sama, tapi orang rela bayar lebih. Ngotin Nguyat mendukung. Mungkin, tapi bagi banyak orang sekarang, gengsi lebih penting. Ginseng manusia sebagai hadiah lebih bergengsi. Hamin menjelaskan. Sampai mati pun gengsi. Ngotin Nguyat manyun. T6 din teringat rumahnya penuh ginseng, kebanyakan berbentuk manusia. Dengan ketenaran Sop Hong, harga ginseng mungkin terguncang. Fuong Lam bergumam. Hamin menghela napas, benar. Kalian benar. Sop Hong tersenyum pahit, menatap kamera, berharap tidak diserang saat kembali ke kota. Mereka duduk makan malam. Ngomong-ngomong, sudah cukup ramuan? Van Han bertanya. Tentu. Sop Hong tersenyum, hari ini sangat beruntung. Di jalan dia menemukan semua ramuan, meski butuh tenaga, hasilnya baik. Hah? Han Hungok diam-diam bernapas lega, matanya penuh terima kasih. Setelah setengah jam, semua selesai makan dengan tawa. Liu Yemong singkat bercerita, bahaya tapi selamat. Liu Yetu dan Saudarin Han turun cuci piring, sementara Sop Hong membawa obat luka ke kamar mandi. Sangat misterius. Van Han bergumam, lalu menata daging asin, harus ditambah garam agar awet. 10 menit kemudian mereka kembali tertawa. Baik. Han Hungok bersuara ceria, menaruh piring di kursi. Kau hanya bisa tahan sebentar, tunggu Sop Hong selesai, lalu berbaring di ranjang. Han Tan Ngok berkata lembut. Baik. Han Hungok mengangguk patuh. Banyak ramuan, cukup untuk 3 atau 4 kali. Sop Hong bergumam. Ini cukup untuk 3 hari. Dia memberikan pasta, bertanya. Ini, mau aku bantu oleskan? Biar aku. Han Tan Ngok mengambilnya, berterima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sop Hong mengangkat bahu, duduk kembali saat dia mengoleskan. Baik. Liu Yetu duduk, menatap ubin sulit. Saudarin Han keranjang, kakak menarik adik. Pejamkan mata. Han Tan Ngok berkata. Baik. Han Hungok patuh. Akan gatal, tahan. Han Tan Ngok memperingatkan, mengoleskan hati-hati. Han Hungok mengangguk tenang. Aku sudah biasa. Kasihan kamu. Han Tan Ngok menghela napas. Tidak sulit, sekarang hidup baik, ada kakak, ada teman seperti Van Han, Sop Hong, Mong kakak, Tu kakak, aku senang. Han Hungok tersenyum, lesung pipinya manis. Han Tan Ngok tertegun, lalu tersenyum. Bulan ini lebih bahagia dari 2 tahun lalu. Dia menyimpan pasta, lembut. Selesai, tidur. MHM. Han Hungok mengangguk, berbaring lurus. Han Tan Ngok menutupinya lalu keluar. Masih main? Sop Hong bertanya. Kau main, aku harus belajar trik, kalau tidak aku terus kalah. Han Tan Ngok berkata jujur, duduk di belakangnya. Baiklah. Sop Hong tertawa, satu lagi kecanduan mahjong. Sop Hong, kasihanilah. Liu Yemong memohon. Sop Hong mengernyit, menggoda. Apa untungnya? Van Han, jaga Sop Hong MU, dia menggodaku. Liu Yemong menuduh. Hehe, aku tidak bisa. Van Han memerah, menjulurkan lidah nakal. Dia belum milikku. Sop Hong berkedut.